Shalom adik-adik sekalian, bagaimana nih kabarnya setelah libur panjang ini? Semoga kita sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan ya. Bagaimana nih, seru nggak liburan kalian? Atau jangan-jangan ada yang sudah nambah berat badan kakak? Atau ada juga nih yang sibuk daftar SMP sana sini? Nah, kakak harap semuanya tetap baik-baik saja dan sehat selalu. Kakak ucapkan congratulations atau selamat untuk adik-adik yang lulus dari SD dan pindah ke SMP. Nah, selamat untuk kalian. Semoga kalian tambah giat lagi dalam belajarnya. Oke? Dan juga adik-adik yang naik SD, naik kelas. Nah, kakak ucapkan congratulations atau selamat juga. Semoga kalian lebih belajar lagi, lebih giat lagi dalam belajar. Oke? Nah, hari ini bertemu kembali dengan Kak Andre. Sekian lama sudah nggak ketemu, sudah lama tak bertemu. Kakak kangen banget bisa ketemu sama kalian. Rindu banget bisa bertemu, bisa main canda tawa sama kalian. Nah, ada nggak di sini yang kangen sama PPA? Ayo kakak pengen tahu. Kira-kira adik-adik semua kangen nggak sama PPA? Mungkin pembelajarannya, gamesnya, makannya, atau apa? Coba apa? Kakak pengen tahu. Oke. Tapi karena situasi yang masih belum aman atau masih belum kondusif, jadi diharuskan kita untuk tetap di rumah saja dan belajar dari rumah. Nah, adik-adik, kita berdoa bersama-sama ya agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali dengan baik. Amin. Oke, hari ini Kak Andre akan membahas tentang kekhawatiran atau ketakutan. Nah, di sini adik-adik pernah nggak sih mengalami kekhawatiran atau ketakutan? Ayo, jujur. Misal nih, khawatir nggak naik kelas. Misal takut dimarahin orang tua. Atau khawatir nggak lulus. Atau takut mendapatkan nilai jelek. Nah, khawatir juga kalau dimarahin guru karena kita nggak mengerjakan PR. Kira-kira adik-adik pernah nggak merasakan hal seperti itu? Sama, kakak juga pernah merasakan hal yang seperti itu. Kakak takut kalau nilai kakak jelek, kakak takut nanti kalau nggak naik kelas atau nggak lulus. Kakak juga pernah merasakan itu. Setiap kita pasti pernah merasakan kekhawatiran atau ketakutan. Tetapi kakak terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Caranya kak? Nah, kakak belajar lebih giat lagi agar bisa mendapatkan nilai yang baik, mengerjakan tugas setiap waktu, dan lain sebagainya. Nah, kalau adik-adik sendiri bagaimana? Misal kalau adik-adik pernah merasakan kekhawatiran atau ketakutan. Nah, kedepannya adik-adik itu mau memperbaikinya. Bagaimana caranya? Apakah hanya cuma ya udahlah ya, nggak apa-apa, santai aja lah, chill, santai aja, atau justru adik-adik belajar dengan giat, berusaha dengan giat untuk memperbaikinya? Nah, ayo gimana? Namun adik-adik, dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26 tertulis, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Nah, Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu dan masa depanmu. Tuhan sudah berjanji dan akan melawat setiap kita. Tuhan tak akan pernah membiarkan kita sendiri, namun tangan Tuhan selalu menolong dan menopang kita saat kita susah dan sedih. Mungkin adik-adik di sini pernah khawatir tentang hari esok atau masa depan. Apakah besok aku masih bisa bersekolah? Apakah aku masih bisa melanjutkan sekolahku sampai tinggi, sampai kuliah? Apakah aku masih bisa menjadi kebanggaan orang tua yang bisa membahagiakan orang tuaku?
Hal itu pernah kakak alami juga. Namun ayat ini menguatkan kakak bahwa janji Tuhan tepat pada waktunya. Kita tidak perlu khawatir sebab Tuhan selalu ada untuk kita. Jadi adik-adik, janganlah khawatir akan masa depan kalian, kehidupan kalian, dan lain-lain sebagainya. Namun Tuhan akan menepati semuanya, menepati semua janjinya dengan tepat waktu, dan akan menolong setiap anaknya yang berserah penuh kepada Tuhan. Namun ketika kita mendapatkan masalah, bukan kita hanya diam saja, namun kita harus tetap berusaha untuk memecahkan masalah dan tetap berserah penuh kepada Tuhan. Nah, seperti adik-adik, mungkin semuanya takut apakah aku naik kelas atau tidak, nilaiku jelek apa enggak, aku lulus apa enggak. Tetapi janji Tuhan sudah nyata sekarang bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Namun jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa, berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua, adik-adik semua. Nah, semoga melalui pembelajaran hari ini dapat menguatkan setiap kita, menguatkan hati kita bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu ada untuk kita. Ketika kita khawatir, takut, atau cemas, Tuhan selalu ada untuk kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu kembali bersama walaupun melalui via online. Kami bersyukur Tuhan atas pernyataan-Mu sampai saat ini, atas kasih-Mu yang sungguh besar saat ini. Kami berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa, sehingga pada saat ini kami ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami hebat, namun semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami pertaruhkan di tangan kuasa-Mu, masa depan kami, kehidupan kami, keluarga kami serahkan semua di tangan kasih-Mu Tuhan, karena Engkau adalah selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, hari ini kakak ada pertanyaan untuk kalian. Bisa dikerjakan di kertas seperti biasa, lalu difoto dan dikirim ke kakak. Oke, siap? Soal yang pertama, apa saja sih hal yang membuat adik-adik khawatir atau takut atau cemas? Nah, seperti kayak tadi, takut mendapatkan nilai jelek atau khawatir nggak naik kelas. Nah, apa aja ditulis? Berapa kak? Lebih dari 3 boleh, minimal 3 ya. Lebih dari 3 boleh, terserah. Apa saja sih hal yang membuat adik-adik khawatir atau takut? Misalnya kalau belum selesai, bisa di pause ya videonya. Kedua, lalu apa tindakan adik-adik agar hal itu tidak terjadi lagi? Contohnya kayak kakak tadi ya, supaya kakak nggak khawatir berlebihan, kakak belajar lebih lagi, kakak mengerjakan tugas dengan tepat waktu, tidak mengulur-mulurkan waktu, seperti itu. Adik-adik apa nih? Kan beda-beda setiap kita. Jadi kalau menurut adik-adik, bagaimana sih, apa aja tindakan agar kita tidak khawatir lagi, agar kekhawatiran itu tidak terjadi lagi? Nah, yuk jawab. Selanjutnya, 3, adakah ayat yang pernah kalian baca dan menguatkan hati adik-adik semua, baik di gereja, tempat ibadah, maupun di PPA? Nah, contohnya kayak kakak tadi, di Matius 6 ayat 25-26. Itu salah satu contoh ayat yang menguatkan hati kakak. Kalau adik-adik, nah coba kakak pengen tahu, pernah nggak sih adik-adik mendapatkan suatu ayat lalu itu menguatkan setiap hati kalian? Oke, pertanyaannya 3 saja, dikerjakan di kertas dan difoto dikirim ke kakak. Oke, see you, God bless you adik-adik.